Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhandiba Sholihatul Maula, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas C semester 3, akan membahas mengenai etika bisnis Islam dalam globalisasi ekonomi. Menurut Manuel G. Velasquez, Specialist Study of Moral, Right and Wrong, it concentrates on moral standards as they apply to business, policies, institutions, and behavior. Peran negara dalam program ekonomi dan sosial. Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup. Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan sesama masyarakat. Prinsip keadilan harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat, meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Penentuan harga dalam bisnis global. Perusahaan internasional dengan pendekatan geosentris untuk pemasaran internasionalnya akan mengadopsi kebijakan harga standar atau Standard Price Policy. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif dalam melakukan bisnis. Kejahatan korporasi global. Korporasi memiliki pengertian yaitu suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Yang digolongkan kejahatan koperasi tidak hanya tindakan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Bentuk kejahatan ekonomi misalnya property crime, yaitu perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seorang atau negara, atau memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Menurut aturan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, dumping diartikan sebagai keadaan suatu produk yang dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Secara umum, dumping terbagi menjadi 3. Yang pertama, dumping sporadis. Tujuan dari dumping sporadis ini untuk mencegah penumpukan di pasar domestik. Hal ini dilakukan untuk menghapuskan penumpukan barang. Yang kedua, dumping persistence. Dumping persistence adalah penjualan pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik, yang tujuannya untuk mendapatkan laba maksimal dengan cara menetapkan harga yang lebih tinggi di pasar domestik dibandingkan di pasar luar negeri. Yang ketiga, dumping predatory. Dumping predatory terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Tujuan dari dumping predatory yaitu untuk memaksa perusahaan lain turut menurunkan harga jualnya menjadi lebih rendah. Korporasi multinasional yaitu perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam 2 negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional, tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. Sistem ekonomi Pancasila, yaitu suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Yang termasuk dalam sistem ekonomi Pancasila yang pertama, koperasi. Koperasi menjadi salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Yang kedua, BUMN. Badan usaha milik negara yang menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh menjadi suatu bentuk kegerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Thank you for watching. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam.